Lihat deh, ini bentuk bangun datar nggak sih kalau dipantengin terus? Ini juga ya? Ini bentuknya kayak persegi gitu nggak sih? Iya nih, ini segitiga. Tuh. Nggak, menurutmu bagus nggak sih kalau misalnya kita jadiin penelitian tentang penggabungan antara jahitan sama materi geometri? Salam Trisma, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari KIR 3 SMA Negeri 3 Denpasar. Dengan saya Tanya Cahaya Negeri Saya Dewi dan saya Niwayan Saya Pembicara Narisari. Kami akan mempresentasikan penelitian kami dengan judul Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya, dengan Bali sebagai salah satu daerah yang bergantung pada sektor pariwisata dan juga budaya. Salah satu budaya yang cukup terkenal di Bali adalah budaya Jahitan, di mana di era modern ini sedikit sekali anak-anak muda yang tertarik terhadap budaya Bali ini, dikarenakan banyak sekali budaya-budaya luar yang mempengaruhi, sehingga diperlukannya solusi baru untuk melestarikan budaya Bali di era modern. dalam konteks pendidikan, matematika merupakan salah satu bidang studi yang sangat penting untuk dipelajari dan dikembangkan, dikarenakan merupakan akar dari invensi dan juga inovasi modern. Namun demikian, pada faktanya, banyak siswa yang tidak meminati mata pelajaran ini dikarenakan tingkat kompleksitasnya yang tinggi, serta memiliki sifat abstrak dalam permasalahan-permasalahannya. Untuk itu diperlukan suatu media untuk mengurangi keabstrakan dari matematika itu sendiri yang disimbolkan dalam simbol-simbol nyata. Di samping itu juga, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang menganut sistem kurikulum Merdeka Belajar, di mana kurikulum Merdeka Belajar ini memiliki salah satu gebrakan baru, yaitu profil pelajar Pancasila, yang berusaha untuk mengembangkan siswa yang memiliki karakter belajar sepanjang hayat dan juga menjunjung kearifan lokal. Dalam profil pelajar Pancasila terdapat 6 dimensi yang dikembangkan dan salah satunya adalah berpikir kreatif dan juga berpikir kritis. Untuk mewujudkan kelestarian budaya Bali, khususnya pada Jahitan, menginovasikan media pembelajaran matematika, serta mewujudkan secara nyata profil pelajar Pancasila, etnomatematika menjadi solusi alternatif yang efektif untuk dicapai. Sebelumnya telah dilakukan penelitian oleh Wulandari dan juga Puspa Dewi terkait etnomatematika Jahitan Bali, di mana penelitian tersebut menemukan bahwa ada unsur-unsur bangun datar pada Jahitan Bali. Namun demikian, belum ditemukan penelitian yang mengkaji secara langsung pengaruh etnomatematika Jahitan Bali sebagai media pembelajaran pada siswa sekolah dasar. Dengan demikian, kami selaku peneliti tertarik untuk mengkaji pengaruh etnomatematika Jahitan Bali sebagai media pembelajaran bangun datar pada siswa kelas 3 sekolah dasar. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Penelitian yang dilakukan merupakan kuasi eksperimen dengan pendekatan deskriptif kuantitatif menggunakan non-equivalent control group design. Sampel dari penelitian ini adalah 48 siswa kelas 3 SD Negeri 1 Sumerta yang dibagi menjadi kelompok eksperimen dan juga kelompok kontrol. Instrumen dari penelitian ini adalah soal pretest dan posttest yang mana terdapat 6 soal pilihan ganda berlevel LOTS, yang tujuannya adalah untuk mengukur pengetahuan sampel terhadap bangun datar. Adapun 4 butir soal pilihan ganda dan 3 soal berlevel MOTS dan HOTS esai untuk mengukur tingkat berpikir kritis, dan 1 soal esai daya cipta yang digunakan untuk mengukur kreativitas sampel. Instrumen telah tervalidasi oleh 2 orang validator yang dilibatkan. Dalam penelitian ini digunakan bantuan SPSS dengan metode uji non-parametrik Wilcoxon untuk mengetahui signifikasi hasil secara statistik. Adapun hasil dari penelitian ini, yang pertama adalah hasil tingkat pengetahuan bangun datar di mana terjadi peningkatan sebanyak 12,49 poin pada nilai post-test kelompok eksperimen dan 1,38 poin pada kelompok kontrol, di mana karena data yang didapat tidak terdistribusi secara normal, dilakukan analisis non-parametric Wilcoxon dengan nilai sigma tutil pada kelompok eksperimen kurang dari 0,05, sehingga bisa disimpulkan Jahitan Bali memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan pengetahuan materi bangun datar. Sedangkan pada kelompok kontrol tidak ada pengaruh signifikan atau perubahan signifikan pada nilai pretest maupun post-test. Hal ini didasari karena pembelajaran geometri sendiri memerlukan aktualisasi dan pembayangan terhadap materi bangun datar itu sendiri. Namun demikian, banyak siswa yang kesulitan melakukan hal ini dalam pikirannya, terutama usia dini, seperti siswa kelas 3 SD, di mana media Jahitan Bali di sini mampu memberikan gambaran secara nyata terhadap bangun datar, sebagaimana gambar Jahitan Bali yang ada pada slide berikut, sehingga nilai post-test lebih tinggi dibandingkan nilai pretest dan memiliki pengaruh yang signifikan berdasarkan analisis statistik pada kelompok eksperimen. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian oleh Haryanti 2021. Yang kedua adalah hasil tingkat berpikir kritis, di mana terjadi peningkatan sebesar 18,48 poin pada post-test di kelompok eksperimen dan sebesar 3,75 poin pada kelompok kontrol, di mana berdasarkan analisis Wilcoxon, kedua kelompok ini, baik eksperimen maupun kontrol, memiliki perubahan dan pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa.
Hal ini didasari karena pada hakikatnya, berpikir kritis mampu distimulasi dengan memberikan berbagai permasalahan. Dalam penelitian ini digunakan proyek berbasis permainan pada kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol dalam pembelajaran, yang mana permainan tersebut berisi permasalahan bangun datar yang perlu dipecahkan oleh para sampel. Hal ini mendasari mengapa kelompok kontrol maupun eksperimen memiliki peningkatan yang signifikan dalam peningkatan berpikir kritis. Namun demikian, media jajaran Bali membantu mempermudah proses berpikir kritis siswa terhadap materi bangun datar, sehingga didapatkan peningkatan nilai post-test yang lebih tinggi pada kelompok eksperimen dibandingkan kelompok kontrol. Terakhir adalah hasil tingkat kreativitas di mana terjadi peningkatan sebesar 0,54 poin pada kelompok eksperimen dan 0,04 poin pada kelompok kontrol, di mana berdasarkan hasil analisis Wilcoxon didapatkan nilai sigma tutil pada kelompok eksperimen kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa jajaran Bali memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan kreativitas, sedangkan kelompok kontrol tidak mengalami perubahan yang signifikan. Perlu dipahami bahwa kreativitas sangat berkaitan erat dengan daya cipta, di mana salah satu indikator pembangun kreativitas adalah produk belajar yang diekspresikan dan dikomunikasikan melalui media yang kreatif. Media JJTN Bali di sini mampu menjadi media belajar yang kreatif dan komunikatif dalam menerangkan materi bangun datar, di mana penelitian yang dilakukan ini juga mengajak kelompok eksperimen melakukan kegiatan mencipta JJTN Bali yang berkaitan erat dengan kreativitas, sehingga hasil penelitian yang didapatkan relevan dengan teori-teori tersebut, dan peningkatan kreativitas pada kelompok eksperimen didapatkan. Penerapan etnomatematika JJTN Bali sebagai media belajar mendukung kurikulum Merdeka Belajar dan profil pelajar Pancasila, teori humanisme, serta teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa etnomatematika dalam JJTN Bali memiliki pengaruh signifikan dalam meningkatkan pengetahuan siswa terhadap materi geometri bangun datar, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, serta kreativitas siswa.